Tahun ini kami kembali diajak untuk mengingat bagaimana Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada gerejamu, kepada umat pilihan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Allah Roh Kudus yang menjadi meterai bagi gerejamu. Sehingga selama-lamanya kami diingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Allah Roh Kudus juga yang menjadi kekuatan, memberikan keberanian dan kuasa untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus juga yang menghasilkan dan mengerjakan pembaharuan dan penyucian di dalam hidup kami. Sehingga buah roh mengalir keluar dari dalam kehidupan kami. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Allah Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk Allah Roh Kudus yang hadir. Kini kami juga meminta Allah Roh Kudus membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Sebab firman-Mu melampaui akal dan pikiran kami. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus juga untuk membuat hati kami menjadi hati yang lembut untuk boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan membawa kami di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Supaya firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, bejana tanah liat ini ya Tuhan. Apa yang sudah Engkau percayakan kepadanya, biar dia boleh sampaikan dengan setia, dengan kata-kata yang sederhana. Sehingga firman-Mu tersingkap dengan jelas. Dan mampukanlah kami bukan hanya untuk mengertinya, tapi juga untuk taat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memintanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan dengan tetap berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita. Tema kita di Minggu Pentakosta ini adalah Allah menolak manusia atau manusia menolak Allah. Dan kita akan mendasarinya dari Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita membaca bersaut-sautan. Ayat yang pertama jemaat, ayat yang kedua dan bersaut-sautan sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh, mesbah-mesbah-Mu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Jemaat Tuhan, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adalah minggu ke-10 setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, atau minggu ke-50 setelah Paskah biasanya ya. Jadi kita menghitung Penta yaitu 50.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Minggu Pentakosta ini kita akan sama-sama merenungkan tema yang merupakan kelanjutan dari pembahasan surat Roma. Tapi sebelum kita membahas Roma pasal yang ke-11, ya, karena kita sudah membahas dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal yang ke-11, saya pikir mungkin ada baiknya kita review sejenak, begitu ya, karena juga di bulan ini ada banyak anak-anak remaja kita yang ikut beribadah, gitu, dan mungkin mereka tidak mengikuti dari awal. Jadi nanti kita akan coba review sejenak kitab Roma atau surat Roma, supaya kita mendapatkan satu gambaran sekilas saja, sehingga menjadi satu konteks untuk kita membahas lebih lanjut. Baik, nah ini saya berikan satu struktur singkat surat Roma, ya. Pak Theo sudah memberikan ulasan ini sebetulnya waktu membahas tentang Roma pasal 1. Jadi kita refresh sedikit saja. Baik, di dalam Roma atau surat Roma ini kita melihat bahwa Roma ini adalah ditulis dalam salah satu perjalanan misi Paulus ketika Paulus hendak ke Spanyol. Karena Spanyol pada waktu itu dipercaya menjadi ujung bumi, gitu ya. Karena kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 jelas, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu itu ujung bumi dipercaya adalah Spanyol, dan di dalam perjalanan misi Paulus menulis surat ini. Dan surat ini ditujukan untuk orang-orang percaya di Roma, yaitu orang-orang percaya baik yang berasal dari keturunan Yahudi maupun non-Yahudi. Rasul Paulus sendiri sebenarnya belum pernah ke Roma, tetapi dia selalu rindu untuk ke sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat surat Roma, strukturnya berbeda sekali dengan surat-surat yang lain. Boleh dikatakan tidak ada salam di sana. Jadi berbeda sekali dan ditulis dengan sangat spesifik, sangat terstruktur tulisannya. Sementara surat-surat yang lain itu biasanya ditulis karena ada satu masalah dari jemaat yang tersebut. Misalnya surat Korintus ditulis karena ada surat dari keluarga jemaat tertentu yang mengatakan ada masalah di dalam jemaat itu. Rasul Paulus selalu mengirimkan balasan kepada jemaat itu. Berbeda dengan surat Roma, tidak ada surat sebelumnya. Jadi langsung Rasul Paulus menulis ini sebagai satu pengajaran. Nah, di dalam struktur surat Roma ini sebenarnya cuma ada dua. Ya, kalau kita mau pakai istilah bird's eye view, jadi kita melihat dari atas supaya kita mendapatkan seperti semacam peta besar surat Roma. Sebenarnya itu terbagi hanya dalam dua bagian besar. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Nah, ini kita sampai pasal yang ke-11 ini, itu berbicara tentang what to believe. Yaitu berbicara tentang seluruh pengajaran iman Kristen yang mendasar, ortodoksi. Jadi doktrin-doktrin yang berat sekali atau doktrin-doktrin yang menjadi fondasi atau dasar dari kepercayaan iman Kristen, Rasul Paulus paparkan mulai dari pasal yang pertama sampai pasal 11 ayat yang ke-36. Nah, nanti ketika kita membahas pasal yang ke-12, itu berbicara tentang how to behave. Jadi di dalam pasal 1 ayat 11, itu apa yang harus dipercayai. Begitu masuk pasal 12 sampai pasal yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap atau bagaimana kita harus hidup setelah kita tahu apa yang kita percayai. Nah, di dalam bagian yang pertama ini, kita bisa breakdown sedikit bagian ini. Nah, di dalam apa yang harus dipercayai itu, kira-kira ada 3 bagian yang besar. Tentu saja kalau kita membaca surat Romanya sendiri, banyak sekali detailnya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, supaya kita ada semacam benang merah begitu ya, supaya nyambung. Maka mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, Rasul Paulus itu berbicara universalitas dosa. Jadi segala sesuatu, semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada jalan keluar untuk itu. Maka satu-satunya jalan keluar bagi Rasul Paulus dikatakan pasal 4 ayat 7, yaitu pembenaran itu hanya dilakukan melalui iman kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa manusia. Dan Rasul Paulus menyarikan karya itu dalam satu kata. Istilahnya adalah gospel atau Injil. Itulah sebabnya tesis dari surat Roma ini, kalau kita melihat, itu ada dalam Roma 1 pasal 16, Roma pasal 1 ayat 16, ayat 17. Sebab aku percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah. Nah, Injil yang dimaksud di situ adalah
Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa manusia, itu yang menjadi jalan keluar. Yang Allah sediakan supaya semua orang yang berdosa bisa datang kepada Tuhan, semua orang yang dipilih oleh Tuhan bisa dibenarkan oleh Tuhan. Nah, itu Rasul Paulus bahas mulai dari pasal 4 sampai pasal 7. Tapi begitu masuk pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan tentang pengudusan menuju kepada pemuliaan. Artinya, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada karya salib, Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dianggap benar oleh Allah. Tapi itu tidak cukup, Rasul Paulus katakan. Justification itu harus selalu dilanjutkan dengan yang namanya sanctification. Maka di dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan, orang yang hidupnya kudus atau orang yang terus-menerus dikuduskan, itu pasti hidup oleh roh. Itu sebabnya Roma pasal 8 berbicara tentang hidup oleh roh. Bagaimana roh kudus itu bekerja di dalam hidup kita bersama-sama di dalam hidup kita untuk menunjukkan buah-buah roh, untuk membawa kita kepada pemuliaan. Nah, roh kudus itu juga bersama-sama dengan roh kita berkata kepada Allah bahwa dia adalah Aba atau Bapa. Karena Roh Kudus menjadi meterai. Nah, sampai Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita, di dalam sanctification, maka bertahap terus-menerus itu akan membawa kita kepada pemuliaan atau yang namanya glorification. Nah, sampai kepada glorification, maka di dalam pasal yang ke-8 yang terakhir, Rasul Paulus bertanya, apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Jawabannya, tidak ada. Nah, jadi kalau bagian yang pertama ini, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8 disarikan, sebetulnya ada 4 hal besar di dalam pemahaman iman Kristen atau doktrin mendasar. Ya. Nah, ini mungkin istilah-istilahnya agak besar, tetapi saya pikir perlu untuk kita sama-sama lihat sebagai satu gambaran yang besar. Jadi ada yang pertama election, lalu ada justification, lalu ada sanctification, lalu ada glorification. Election adalah Allah memilih kita atau Allah memilih umatnya. Dan hanya mereka yang dipilih menurut kasih karunia Tuhan. Itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu kita sudah bahas banyak sekali di dalam minggu-minggu sebelumnya. Lalu yang kedua justification. Mereka yang percaya kepada Kristus dibenarkan oleh Tuhan secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia Tuhan. Lalu mereka yang sudah percaya itu harus terus hidup di dalam kekudusan, sanctification. Dan Allah Roh Kudus bekerja di dalam pengudusan itu sampai membawa kita kepada glorification, bertemu lagi dengan Tuhan. Nah, ada 4 poin ini. 2 poin yang pertama dan yang terakhir itu terjadi di dalam kekekalan. Allah memilih kita sejak di dalam kekekalan dan akan membawa kita kepada kemuliaan di dalam kekekalan bersama dengan Dia. 2 yang di bawah yaitu justification dan sanctification itu terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita terus-menerus hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau kita bertanya, kalau begitu kita yang hidup saat ini di Singapura, di GBBB, kita ada di mana? Di titik yang mana? Yang ini, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Harusnya kita berada di titik yang jemaat bisa jawab mungkin yang keberapa? Yang kelima, Pak. Di titik yang ketiga. Ya, saya berdoa kita semua berada di titik yang ketiga. Yaitu kita sedang berada di dalam sanctification Tuhan. Dan Tuhan terus mengerjakan pengudusan itu. Karena Dia berkata, Dia akan datang menjemput mempelainya, yaitu gereja Tuhan. Sampai kita masuk ke dalam glorification. Jadi 4 titik ini adalah kurva seluruh yang disebut sebagai kurva kemuliaan. From glory of election to glory of glorification. Sebagai anak Tuhan, kita berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan dan Dia tidak akan melepaskannya satu kali pun. Dia akan membawa gerejanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai pasal yang ke-8, Rasul Paulus itu bisa stop sebetulnya. Sudah tidak usah diteruskan surat Romanya, karena sudah selesai penguraiannya. Tetapi Rasul Paulus ini sadar bahwa dia menulis surat bukan hanya kepada orang-orang percaya non-Yahudi, tetapi orang-orang percaya Yahudi. Orang-orang yang memang sudah terbiasa membaca kitab Taurat.
Dan mereka tahu bahwa merekalah yang dipilih oleh Tuhan. Merekalah orang yang layak untuk mendapatkan justification, sanctification, dan juga glorification. Tapi Rasul Paulus bilang, enggak begitu. Sebab yang dipilih oleh Tuhan itu Israel, maksudnya bukan Israel genetik. Bukan Israel sebagai satu bangsa. Bukan Israel menurut garis keturunan, tetapi Israel menurut pilihan kasih karunia. Nah, itulah sebabnya untuk menguraikan hal itu, Rasul Paulus mendedikasikan 3 chapter. Jadi pasal 9 atau bab 9, pasal 9, pasal 10, pasal 11, Rasul Paulus uraikan itu khusus untuk orang Yahudi. Khusus untuk orang Yahudi. Jadi dia memulai di pasal 9, Rasul Paulus berkata, tidak, pilihan Allah itu bukan berdasarkan kamu itu keturunan Yahudi atau bukan. Pilihan Allah itu bukan berdasarkan kamu itu melakukan hukum Taurat atau bukan. Pilihan Allah itu bukan berdasarkan kamu itu disunat atau bukan. Tapi pilihan Allah itu berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan kemurahan-Nya. Lalu di pasal yang ke-10 dinyatakan pilihan itu atau election itu dinyatakan melalui pemberitaan firman Allah. Itulah sebabnya dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jemaat bisa lanjutkan? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itu ayat yang tidak boleh dilupakan itu ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi menurut Rasul Paulus, tidak mungkin iman itu muncul kalau tidak ada pemberitaan firman. Jadi pemberitaan firman itu adalah media di mana Allah menyampaikan kasih karunia. Ketika firman diberitakan, Allah itu sedang memberikan kasih karunia-Nya supaya iman itu disemai di dalam hati yang lembut, hati yang siap. Nah, Rasul Paulus sedang bicara itu kepada bangsa Israel. Jadi Rasul Paulus berkata, loh, firman Allah sudah diberitakan kepada kamu sejak dahulu kala sampai sekarang. Kamu tidak pernah mau mendengar, kata Rasul Paulus begitu. Sudah diberitakan dari dulu sampai sekarang. Kamu tidak mau menanggap. Kamu tidak mau mengerti. Nah, maka di dalam pasal 11 ini, pasal 10 ayat yang terakhir di sana dikatakan, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel seperti Tuhan berbicara kepada bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang selalu membantah, bangsa yang keras kepala. Maka di situ mungkin ada pertanyaan, kalau begitu, apakah Tuhan sudah benar-benar menolak bangsa Israel? Nah, di pasal yang ke-11 ini Rasul Paulus mengatakan, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan tidak menolak Israel. Atau ini yang disebut namanya remnant. Nah, sampai sini Bapak Ibu, kita jangan bertanya dulu, Pak Yudi kalau begitu apa hubungannya dengan saya? Banyak, begitu ya. Memang kita bukan orang Israel, tapi nanti kita lihat, ada hubungannya dengan kita, ada korelasinya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, itu adalah pasal yang 11. Nah, jadi ini adalah semacam gambaran singkat saja, supaya kita bisa melihat konteks kita berada di mana. Dan waktu kita masuk ke pasal yang ke-12, itu juga akan membawa kita lebih smooth nanti. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik, mari kita membahas di dalam pasal yang ke-11 ini, mulai dari ayat yang pertama. Nah, jadi di dalam pasal yang ke-11 ini, mulai dari ayat yang pertama, itu sebenarnya sudah jelas bahwa Israel itu menolak agenda Tuhan di dalam sejarah keselamatan. Jadi sejarah keselamatan itu adalah satu sejarah yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah manusia untuk menyatakan bahwa walaupun ada dosa, itu bukan akhir dari segala-galanya. Jadi ada sejarah keselamatan mulai dari kejadian di mana Tuhan katakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan dari kepala si ular. Yaitu bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Tetapi Israel itu menolak ini. Dan sejarah keselamatan ini ada pada puncaknya itu di dalam pribadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dan dia adalah perwujudan dari pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi Bapa sebagai pribadi pertama sudah menyiapkan segala sesuatu di dalam kekekalan, di dalam election. Nah, tetapi rencana di dalam kekekalan ini harus dinyatakan di dalam sejarah umat manusia. Yaitu sejarah keselamatan. Yang mengerjakan itu adalah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dia harus masuk ke dalam sejarah manusia. Untuk menjadi sama dengan kita dan mewakili kita datang kepada Allah Bapa. Dan untuk setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya ini, maka ada satu meterai yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang betul-betul dikatakan mereka beriman kepada Tuhan Yesus.
Karena ada pembeda antara mereka yang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan ada satu meterai yang Tuhan berikan, dan meterai itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi pribadi pertama yang memilih, pribadi kedua yang mengerjakan segala karya keselamatan itu di atas kayu salib sampai selesai. Maka pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus yang memberikan meterai dan cap itu sampai waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita tahu bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Nah, Israel tidak menerima hal itu. Israel mengatakan, kalau saya mau diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan, tidak melalui Mesias yang mati di atas kayu salib. Udah jelas dia katakan begitu. Kalau saya mau diselamatkan oleh Tuhan, maka saya diselamatkan menurut Taurat. Menurut perbuatan baik. Menurut kemampuan diri saya sendiri. Nah, jadi mereka menolak Tuhan. Dan di dalam penolakan mereka kepada Allah, Israel itu sebenarnya terancam mengalami penolakan dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat yang penting sekali kalau menurut saya, gitu ya. Karena Rasul Paulus ini katakan, Israel itu menolak Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan ketika Israel itu menolak Tuhan, Israel itu sebenarnya sedang membawa diri mereka sendiri di bawah bayang-bayang penolakan dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin tertolak, maka yang mungkin adalah orang yang menolak Tuhan itu ditolak oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Dia selalu menjadi subjek yang utama. Dia selalu menjadi harta yang paling utama. Jadi ketika kita menolak Tuhan, maka sebenarnya yang tertolak adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi ketika kita menolak Tuhan, maka yang rugi sebenarnya adalah kita sendiri. Dia tidak pernah rugi. Nah, di dalam pasal 10 ayat yang terakhir, ayat yang ke-21, sana dikatakan Allah menilai Israel sebagai bangsa yang tidak taat, bangsa yang membantah. Bangsa yang tidak taat, bangsa yang membantah. Nah, sampai pada poin ini, minggu lalu Pak Theo mengkhotbahkan, yaitu sampai ayat yang ke-21, maka muncul satu pertanyaan kalau begitu. Pertanyaannya adalah, wah, masih ada harapan gak ya bagi Israel untuk mereka itu diselamatkan? Katanya mereka itu umat pilihan Tuhan. Masih ada gak harapan buat mereka itu diselamatkan? Nah, Rasul Paulus berkata, masih ada. Nah, harapannya di mana? Karena ada remnant. Ada satu sisa. Ada satu sekumpulan umat, yaitu umat Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, poin kita itu adalah berbicara tentang remnant. Remnant, dan nanti kita akan kaitkan dengan Pentakosta. Jadi apa sih yang dimaksud dengan remnant, atau siapa itu remnant? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan remnant di sini, ada seorang penulis yang bernama Gordon Fee yang juga saya kutip waktu bulan lalu, ya. Nah, Gordon Fee di dalam salah satu bukunya yang berjudul Paul the Spirit and the People of God. Nah, di sana Gordon Fee mengatakan, saya terjemahkan untuk kita bersama-sama. Allah memilih dan membuat satu perjanjian bukan dengan Israel secara individu, tetapi dengan sekelompok orang yang akan menjunjung tinggi nama Allah dan hidup bagi tujuan-tujuan Allah. Sekalipun Israel secara individu dapat kehilangan posisi mereka di dalam Israel itu sendiri, hal ini tidak akan pernah berpengaruh pada desain dan tujuan-tujuan Allah dengan Israel sebagai umatnya. Hal ini benar bahkan ketika sebagian besar orang Israel gagal dan bangsa ini direduksi menjadi remnant atau sisa. Nah, remnant ini tetaplah Israel yang dikasihi, dipilih, dan ditebus oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Gordon Fee menjelaskan bahwa Israel itu waktu Tuhan membuat covenant dengan Israel, memang seolah-olah seperti Tuhan membuat covenant dengan bangsa, begitu. Tetapi dia mengatakan bukan itu sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan membuat covenant atau perjanjian dengan Israel adalah Israel menurut kasih karunia, yaitu Israel yang taat kepada perjanjian Tuhan. Nah, remnant, jadi yang di sini yang dimaksud itu adalah sebagian dari Israel. Jadi remnant itu adalah sebagian dari Israel atau sebagian kecil begitu ya, yang memiliki iman yang murni dan setia menyembah hanya kepada Allah Yahweh. Mereka mengimani penggenapan sejarah keselamatan Israel
dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita seringkali bilang, Israel ini tegar tengkuk, Israel ini tidak taat, Israel ini selalu memberontak kepada Tuhan. Nah, sebenarnya itu juga kurang fair, karena tidak selalu mereka seperti itu. Ada orang-orang atau sebagian kecil orang di dalam komunitas Israel di dalam Perjanjian Lama itu, yang punya iman yang murni dan setia kepada Tuhan, yang tetap taat kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat contoh-contohnya siapa. Misalnya ya, di dalam Perjanjian Lama ada orang-orang yang tidak taat dan menyembah berhala. Terus menerus, walaupun Tuhan sudah katakan menyembah hanya kepada Allah Yahweh, tetapi mereka tetap menyembah berhala. Tapi ada juga yang namanya remnant, yang setia kepada Allah, bahkan Israel sudah dibuang kepada pembuangan, mereka tetap setia hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Nah, misalnya contohnya Daniel. Ya, Daniel dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka contohnya adalah remnant, contoh remnant itu. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, itu juga masih disebut orang Israel atau orang Yahudi. Apakah ada remnant? Ada. Di dalam Perjanjian Baru, banyak orang atau mayoritas itu menentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tidak mungkin Mesias itu datang dari kota yang begitu kecil, misalnya seperti Bethlehem. Tidak mungkin Mesias itu mati di atas kayu salib. Tetapi ada remnant yang punya iman yang menantikan kedatangannya. Remnant yang dikatakan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus yang menantikan dia datang sebagai Mesias. Misalnya Yohanes Pembaptis. Misalnya juga Papa Mama Yohanes Pembaptis, gitu ya. Atau juga Simeon dan Hana. Kalau kita membaca di dalam keempat kitab Injil, itu ada dua orang yang sudah sangat lanjut usia umurnya menantikan kedatangan Mesias, namanya Simeon dan Hana. Dan juga ada satu orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam, namanya Nikodemus, begitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan datangnya Juru Selamat atau Mesias. Mereka adalah remnant. Lalu di dalam perikop ini, Rasul Paulus katakan, oke, kalau di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah ada contohnya. Nah sekarang kalau di dalam perikop ini contohnya apa? Ada remnant. Bahwa Allah itu tetap memelihara umat pilihan. Contohnya adalah diri saya sendiri, kata Rasul Paulus. Di ayat yang pertama di sana dikatakan, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Binyamin. Lalu dikatakan Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kalau jadi Rasul Paulus seperti berkata kepada pembaca suratnya orang Yahudi, kalau kamu katakan Allah itu menolak orang Yahudi, lihat diri saya. Tidak, Allah itu di dalam kasih karunia-Nya mencelikan mata saya yang buta. Maka saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu saya adalah penganiaya jemaat. Dulu saya benar-benar benci kepada Tuhan Yesus dan pengikutnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, lihat diri saya. Tuhan mengubahkan saya. Kata Rasul Paulus kira-kira begitu. Lalu di ayat 2-6 di sana dikatakan bukti yang kedua. Seperti seolah-olah Rasul Paulus berkata seperti ini. Kamu baca nggak itu kitab suci? Kira-kira begitu. Bukankah dulu pada zaman Nabi Elia hidup, Nabi Elia berkata, wah Tuhan, ini orang Israel ini membunuh nabi-nabimu. Benar-benar tinggal aku seorang diri yang hidup. Lalu Tuhan katakan, tidak. Aku meninggalkan 7.000 orang yang mulutnya itu tidak pernah mau mencium Baal. Artinya dia tidak pernah sujud menyembah Baal. 7.000 orang yang setia. Nah Rasul Paulus mengatakan, itu adalah remnant. Dari dulu sampai sekarang itu ada. Berarti Tuhan itu tidak menolak umatnya. Tidak membuang umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ini ingin berbicara apa dari sepanjang surat ini, atau di dalam khususnya di dalam pasal yang ke-11 ketika dia berbicara tentang remnant. Rasul Paulus sebenarnya ingin menyampaikan hal seperti ini. Setelah dia mengatakan, hai bangsa Israel, kamu berpikir bahwa dengan kamu melakukan hukum Taurat kamu akan diterima oleh Tuhan? Tidak. Kamu harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalau kamu tidak percaya kepadanya, kamu berpikir Allah akan membuang Israel? Tidak. Ada satu sisa yang Allah siapkan. Nah sekarang saya mau berbicara kepada kamu, kira-kira Rasul Paulus berkata, jangan tegarkan dan keraskan hatimu. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih, itu dia, Israel yang menurut ukuran kasih karunia, itu yang memperolehnya.
Jadi Rasul Paulus mengatakan, karena kamu tidak mau menerimanya, Allah memberikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Nah sekarang saya mau menuliskan kepada kamu kasih karunia ini. Jangan tolak, kira-kira begitu. Jangan keraskan hatimu. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kamu mengeraskan hatimu, Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-8. Allah akan menyerahkan kamu kepada kekerasan hatimu sendiri. Jadi ketika bangsa Israel itu mengeraskan hati, oke, maka Rasul Paulus katakan, itu bisa-bisa nanti Allah akan menyerahkan kamu kepada kekerasan hatimu. Lama-lama tidak bisa lembut lagi hatinya, begitu. Dan yang kedua, penolakan dari bangsa Israel itu bisa menjadi hukuman atau jerat bagi diri mereka sendiri. Jadi Rasul Paulus sebenarnya dalam bagian ini sudah memberikan satu peringatan yang cukup keras kepada bangsa Israel. Bapak Ibu izinkan saya sejenak berhenti pada bagian ini. Sebenarnya bagian ini juga sangat relevan untuk kita. Apakah kita di dalam hidup kita mungkin berkata, Pak Yudi, itu kan bangsa Israel. Jauh di sana. Kemelut melulu itu, ya Palestina itu, begitu. Saya mah tidak. Saya mah di Singapura, tenang-tenang, baik, taat pada peraturan. Tapi apakah kita juga memiliki sikap yang sama seperti bangsa Israel? Kita berkata bahwa dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita tidak perlu Tuhan. Kita tidak perlu kasih karunia Allah. Dan kita memberikan punggung kita membelakangi Tuhan. Firman Tuhan yang sama yang diberikan kepada orang Yahudi, itu relevan di dalam konteks kehidupan kita. Bahwa ketika kita menolak Allah, jangan-jangan sebenarnya kita sedang membiarkan diri kita sendiri ditolak oleh Allah. Jangan-jangan kita sebenarnya sedang menumpukan satu hukuman atau jerat bagi diri kita sendiri. Dan inilah firman yang Tuhan mau sampaikan. Untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Kembali mengingat kasih karunia-Nya yang besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada 3 pesan pastoral pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam kasih karunia-Nya Allah telah memilih kita. Election yang Tuhan kerjakan. Maka bagaimana seharusnya kita berespon kepada kasih karunia Tuhan itu? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak wajib memilih kita. Nah kadang-kadang kalau kita mendengar istilah Tuhan memilih atau memilih begitu ya. Ibu-ibu pasti paling sensitif dengan hal ini. Kalau kita ke pasar, kalau kita beli sesuatu, yang kita pilih itu yang bagus apa yang jelek? Pasti yang bagus. Kalau kita beli ikan, ya, kita pasti beli yang segar. Begitu juga bapak-bapak atau pemuda yang memilih pasangan hidup, kan begitu ya. Para pemuda lagi memilih, misalnya ada banyak calon begitu. Masa dipilih yang tidak takut akan Tuhan, ya, yang marah-marah melulu? Tidak, pasti yang dipilih yang baik. Nah, kita kalau membaca tentang pemilihan Tuhan sangat berbeda konsepnya dengan hidup kita. Tuhan itu tidak pernah memilih kita berdasarkan kita itu baik. Tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah memilih kita karena kita itu layak untuk dipilih. Tidak pernah. Jadi kenapa Tuhan memilih kita? Cuma satu alasannya. Karena kasih karunia. Karena kemurahannya. Kalau menurut keadilan Tuhan, kalau Dia betul-betul mau menjalankan seluruh totalitas keadilannya, seluruh umat manusia layak untuk dihukum oleh Tuhan. Tetapi di dalam kemurahan dan kasih-Nya, Dia katakan, saya mau memilih sebagian orang untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kirim anak yang tunggal itu ke dalam sejarah umat manusia. Dan saya berikan kebebasan untuk mereka memilih anak yang tunggal ini. Jikalau mereka merespon kepada karya keselamatan itu, mereka akan diselamatkan. Maka Tuhan memberikan kasih karunia itu. Dan Dia bekerja di dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan memilih, maka respon kita harusnya bagaimana? Bersyukur. Yang kedua, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia bukan hanya memilih, tetapi Dia menyelamatkan. Maka respon kita harusnya bagaimana? Melayani. Melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu bukan cuma di gereja, gitu ya. Di gereja itu melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan itu adalah di dalam setiap aspek hidup kita sebetulnya. Jadi kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, begitu ya.
orang-orang yang menolak Kristus dan orang-orang yang melayani orang-orang yang kecil, kaum yang papa itu, di dalam kelaparan, di dalam kehausan, di dalam ketelanjangan. Lalu mereka datang bertemu dengan Tuhan. Lalu mereka bertanya, kapan kami melayani engkau? Begitu kan? Lalu Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina itu, engkau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran pelayanan sebetulnya adalah gambaran totalitas hidup. Bakti kita kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Berarti tidak ada satu orang pun yang tidak bisa melayani Tuhan. Di rumah kita melayani Tuhan. Di gereja kita melayani Tuhan. Di kantor kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan. Sebagai apapun ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Itu adalah rasa syukur kita yang kita tunjukkan untuk melayani Dia dan melayani sesama. Dan yang terakhir, di dalam anugerahnya, Tuhan sudah memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus untuk kita bersaksi. Jadi Dia sudah memilih, Dia sudah menyelamatkan. Nah sekarang Tuhan berikan Allah Roh Kudus. Nah ini Minggu Pentakosta, ya. Tuhan berikan Allah Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi. Bersaksi tentang kasih karunia-Nya yang besar. Nah kita sampai sini mau bertanya dulu, Pak Yudi, kalau bersaksi itu bagaimana kalau begitu? Saudara, kadang-kadang orang itu berpikir bersaksi atau mengabarkan Injil itu adalah melakukan KKR. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepadamu hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobat. Nah kan begitu kan ya. Kalau tidak bertobat maka Tuhan mengirimkan petir dari surga yang akan menghanguskan kamu. Nah kira-kira kan begitu. Nah kalau tidak bisa begitu, saya tidak bisa menginjili, Pak Yudi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab perintah untuk bersaksi dan menginjili itu tidak pernah diberikan hanya kepada pendeta. Tapi itu diberikan kepada setiap orang percaya. Kepada setiap orang percaya. Maka di sini ada satu buku yang baik sekali, David Geisler dan papanya, yaitu Norman Geisler berkata, sebenarnya penginjilan itu adalah tilling the soil of hearts. Jadi dia katakan hati kita itu sebenarnya seperti tanah. Jadi setiap kali kita tilling the soil, itu kita tuh sedang menggarap sebetulnya. Wah Pak Yudi, gimana caranya menggarap hati? Gitu ya. Tapi menggarap hati itu banyak caranya. Kadang-kadang kalau kita punya tetangga, begitu ya, tetangga yang belum percaya. Ketika kita itu memberikan kasih yang tulus, menjadi seorang neighbor yang benar-benar genuine, yang tulus kepadanya. Memperhatikan dan mengasihi dia, mendoakan dia. Satu gesture yang sederhana, misalnya kalau kita ada makanan, lalu kita sharing dengan dia sebagai satu bentuk kasih. Maka sebetulnya kita sedang tilling the soil. Kita sedang menggarap hatinya. Kita sedang mencabut akar-akar yang mungkin dia pernah mengalami satu hal yang pahit. Orang Kristen itu motivasinya jelek. Deket-deket sama saya, deket-deket sama saya, supaya saya ke gereja. Saya nggak maulah deket-deket sama orang Kristen. Begitu kira-kira ya. Tapi tidak semua orang Kristen seperti itu. Ada orang Kristen yang mengasihi memang dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Karena dia adalah juga dikasih oleh Tuhan. Sehingga ketika orang itu merasakan kasih itu, hatinya itu berubah pelan-pelan. Nah Bapak Ibu Saudara, tilling the soil itu waktu yang panjang sekali. Nah sampai ketika tiba waktunya, dikatakan nanti akan datang si penuai. Jadi orang yang menuai itu adalah satu timing di mana ketika tantangan untuk menerima Tuhan Yesus itu diberikan, lalu orang itu hatinya siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat biasanya bukan karena satu momen. Bukan karena satu momen. Biasanya itu adalah karena rangkaian momen-momen dan pengalaman dia yang dia alami bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Mungkin anak-anak Tuhan itu mendoakan dia. Mungkin anak-anak Tuhan itu pernah menjadi pengajarnya. Dan ketika dia desperate, benar-benar susah, tapi dia sangat memperhatikan. Dan dia tahu ini orang Kristen, ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mungkin anak-anak orang ini pernah mengalami bersama dengan kolega-kolega Kristen yang memberikan pengharapan di dalam hidupnya. Seluruh rangkaian itu membuat dia itu menjadi makin siap ketika firman diberitakan, Kristus disampaikan,
hatinya betul-betul terbuka. Saudara, saya mau bertanya, siapa yang mengabarkan Injil kalau begitu? Apakah hanya satu ketika pemberita firman itu berkata, ayo buka hati terima Tuhan Yesus? Tidak. Yang mengabarkan Injil adalah semua orang percaya yang pernah hadir di dalam diri orang ini. Yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Jadi setiap kita itu bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi bersaksi itu menurut Norman Geisler, itu adalah setiap hal yang kita lakukan yang membawa orang itu one step closer to the faith in Christ. Selangkah lebih dekat kepada iman di dalam Kristus. Dulu-dulunya tidak mau tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika kenal kita, kok hidupmu beda ya? Biarinlah. Saya rasanya kok gengsi kalau saya mau tahu tentang iman Kristen. Gak mau tahu. Tapi diam-diam cari-cari di Google begitu ya. Bukan cuma orang yang tertarik secara positif, termasuk orang yang kesel atau sebal. Saya mau cari ini ya, kelemahan iman Kristen di mana. Itu kan dia belajar tentang iman Kristen. Gitu. Kenapa dia begitu tertarik? Mungkin karena ada orang yang hadir di dalam hidupnya. Dan orang yang membuat satu perubahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, itu bersaksi. Terus menerus sampai akhirnya orang itu datang kepada iman, kepada Kristus. Nah, saya mau sharingkan satu orang. Kalau kita mau bertanya, Pak Yudi, tadi sudah bicara tentang bersaksi, sudah bicara tentang remnant. Itu semua masa lalu remnant orang Israel. Ada nggak remnant pada masa kini? Yaitu orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada. Bapak Ibu, asal ini buat disclaimer saja ya. Kebanyakan orang Yahudi pada zaman modern itu adalah orang-orang Yahudi yang ateis atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada sekelompok orang yang setia. Dan bukan hanya menyembah Allah Yahweh, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya surprise sekali. Ini saya mendapatkan satu video kiriman dari Pak Hartono Gunawan ya. Pak Hartono kirimkan, dan waktu saya cari ternyata orang ini adalah bukan cuma sekedar orang Yahudi, dia adalah Profesor James Tour. Seorang yang sangat ahli di dalam bidang nanoteknologi di sini ya, dikatakan dia ahli kimia, organic synthesis, seorang profesor kimia, material science dan nano engineering, profesor dari computer science dari Rice University Houston di Amerika Serikat, dan beliau ini adalah salah satu dari 50 most influential scientists in the world today. Nah, kita mau lihat kesaksian dia sendiri. Nah, ini orangnya ada. Kalau Bapak Ibu Google, ketemu pasti ya. Ketemu. Profesor James Tour ini siapa. Nah, kita mau dengar. Ini agak panjang, 7 menit. Jadi saya sengaja khotbahnya lebih cepat, supaya ada waktu. Begitu ya, untuk kita dengarkan sama-sama. Jadi sekitar 7-8 menit, kita mau coba dengarkan apa yang dia katakan, dan bagaimana dia itu bisa bertobat. Mari Bapak Ibu. Nah, boleh digelapkan bagian sini? Oh, sudah ya. Terima kasih. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents, started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvah or bat mitzvah, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What is born again? What do you mean
born again. One person saw me in the laundry room and said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side. And a big chasm in between that he labeled sin. I looked at him and I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. "For all have sinned and fall short of the glory of God." In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Wow. I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines, and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. All of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago was calling me out of it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, and I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done. And this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, "Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life." Then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who was in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was it. Finally, I got up. I didn't know what to tell. I didn't know what to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What did they say? My cousins were shocked. "How could you do that? You're Jewish." Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, "I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars?" He got what he deserved. And my mother took a very deep, pensive, careful mirror. She read from Genesis right on through the top. The whole thing. When she got done, I said, "What do you think?" She said, "God warned us over and over again. He warned us." When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, "What a young girl you have." She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone. At the
believe what happened. This is what happened. She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it. Jesus is the Son of God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali apa yang dialami oleh Profesor James Stewart ini. Ada satu hal yang menarik bagaimana ini diucapkan bukan oleh orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia saintis yang luar biasa. Bahkan dia seorang Yahudi yang sungguh-sungguh. Tetapi dia bertobat. Tadi Bapak Ibu perhatikan ya. Karena satu orang yang menceritakan di laundry room itu ya. Gambar cliff di sini. Lalu ada cliff lagi di sini. Lalu ada apa itu namanya jurang di tengah. Itu gambar yang setiap hari kita lihat. Begitu ya. Kita lihat seperti itu. Tapi yang menarik adalah justru yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Born again dan lain sebagainya. Itu adalah interaksi dia dengan banyak orang Kristen yang lain. Saudara, kalau Tuhan bisa bekerja di dalam hati Profesor James Stewart, Tuhan juga bisa bekerja di dalam hati setiap anggota keluarga kita yang belum percaya, kolega kita, orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan bisa bekerja di dalam dan melalui diri kita dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk bersaksi dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, biarlah ini mendorong kita, memotivasi kita untuk tidak menyerah di dalam kesaksian iman kita. Menjadi saksi bagi Tuhan sampai dia datang kedua kali. Mari kita satu di dalam doa. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University. Joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. Was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents, started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, do you mind if I give you an illustration of the gospel? And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner? And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it.
And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done. And this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who was in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was him. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God.